فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid alladzi wahaqallahi 'ala al-'abid. Kajian dengan materi keesaan Allah tabaraka wa ta'ala, sebuah karya tulis oleh Imam Abdul Hasan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dari judul bab kita simpulkan pada pertemuan malam terakhir, karena beliau jadikan sebagai judul bab adalah potongan ayat dari surat An-Nisa tentang berhukum dengan tauhid. Berhukum dengan tauhid. Dan ini berkaitan dengan kita bertauhid secara garis besar. Terkadang ditentukan pada tingkatan kekufuran. Terkadang juga tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Karena ayat yang datang dalam hal ini pun berbeda-beda. Pada surat Al-Maidah Allah sebutkan dalam 3 tempat menyikapi tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Awal ayat berbunyi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat yang berbeda berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ya, barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir, tergolong orang kafir. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tergolong orang zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tergolong orang fasik. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih membagi tentang vonis bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, sebagaimana pembagian dalam Al-Qur'anul Karim tadi. Kapan dia sampai pada tingkatan kekufuran, kapan dia hanya sekedar kezaliman, kapan juga kefasikan. Dari sisi yang pertama adalah dia sampai pada tingkatan kekafiran apabila dia menganggap hukum Allah atau menganggap hukum selain hukum Allah lebih bagus daripada hukum Allah, menolak secara total, dia menolak hukum Allah dan dia tidak pakai hukum Allah, bahkan dia pakai hukum selain hukum Allah. Ini sampai pada tingkatan kekufuran. Tingkatan kezaliman tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Dia menganggap bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala baik, hanya saja ada juga yang bisa diterapkan dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi hukum-hukum yang dari sisi hukum Allah. Dia tidak menolak secara total, namun dia menyandingkan. Maksudnya ada hukum selain hukum Allah yang juga pantas untuk diterapkan. Jadi terkadang dia berhukum dalam hukum Allah, terkadang juga berhukum dalam hukum selain Allah. Ini sampai pada tingkatan kezaliman, tidak sampai pada tingkatan kekufuran.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maksudnya Allah menghapus amalan mereka. Menghapus amalan ungkapan tentang amalan mereka tidak diterima karena kekufuran mereka. Kemudian yang ketiga, fasik. Kapan seseorang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, namun dikategorikan kefasikan? Dia menganggap bahwasanya hukum Allah adalah yang terbaik. Hukum Allah adalah yang terbaik. Tapi terkadang mengikuti hawa nafsunya, dia pun mengamalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap hukum Allah yang terbaik. Dia mengakui, mengimani, meyakini akan hal tersebut. Namun terkadang karena hawa nafsu dia pun mengamalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Kapan seseorang tersebut terjerumus ke dalam kekufuran atau kesyirikan ketika berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau dalam prinsip tidak apa. Kita lanjutkan dari dalil atau landasan hukum yang masih tersisa. Kemudian kalau masih tersisa waktu, kita akan masuk pada masail dalam judul bab ini. Sekitar 8 masail yang akan kita baca dan kemudian sebuah akan kita. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih pada bab yang sama, bab yang ke-38. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Kita artikan hadisnya, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai kecondongan hati dia mengikuti apa yang aku datang dengannya. Kita ulangi bunyi hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai kecondongan hatinya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Perhatikan tentang bunyi hadis ini. Pertama, dinafikan keimanan. Orang tersebut tidak beriman. Tidak dianggap beriman. Tidak bermanfaat dan berlaku keimanan pada dirinya. Kapan itu? Ketika orang tidak mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Tidak mengikuti syariat beliau, tidak mengikuti sunnah beliau, tidak mengikuti ajaran beliau, tidak mengikuti apa yang beliau bawa dari perkataan, perbuatan serta persetujuan. Tidak mengikuti beliau, dinafikan keimanan. Kapan keimanan akan berlaku? Kapan keimanan akan berfungsi, bermanfaat? Apabila mengikuti apa yang Nabi SAW datang dengannya. Kita baca dulu redaksi hadis ini. Kata beliau, "Qala an-Nawawi haditsun shahihun wa rawiynahu fi kitab al-hujjah bi isnad yang sahih." Imam Nawawi mensahihkan hadis ini, namun barakallahu fikum jami'an inda tahqiq. Setelah menelusuri lebih mendalam tentang kekuatan derajat hadis ini, dia dhaif, lemah. Dilemahkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaih dalam Al-Dhaifah. Demikian juga guru kami Syekh Yahya Ta'ala pun melemahkan hadis ini dengan sanad yang datang dari Abdullah bin Amr. Namun Imam Nawawi dan beberapa imam yang lainnya menguatkan hadis ini dari sisi ditempatkan pada beberapa landasan hukum yang pokok, yang inti, yang asas. Seperti datang Al-Quran mendukung hadis ini. Datang Al-Quran mendukung hadis ini. Di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Mana hadis dengan ayat yang barusan kita bacakan sama. Dinafikan keimanan. Kita artikan ayat yang barusan kita baca dari surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun," sekali-kali tidak.
Demi Rabb engkau mereka tidak beriman. Perhatikan di awal ayat berbunyi dinafikan keimanan. Siapa itu? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka perselisihkan padanya. Nah, dianggap keimanan berlaku apabila kembali kepada Nabi SAW dalam masalah hukum, dalam pertikaian, perselisihan. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, untuk berlaku keimanan dan memanfaat keimanan hendaknya berhukum kepada hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Lanjut ayatnya lagi, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian mereka tidak mendapati rasa keberatan dalam hati mereka akan apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya ini adalah ayat al-imtihan bagi orang yang beriman, ayat ujian bagi setiap orang yang beriman. Ini standarisasinya. Ada beberapa penegasan di dalamnya. Yang pertama adalah fala wa rabbika, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Rabb engkau. Penekanan pertama ada penegasan. La yu'minun, tidak beriman, dinafikan keimanan. Allah menafikan keimanan. Arti orang yang beriman, jangan menyelisih ayat ini. Makanya ayat kita katakan ayat imtihan, ayat ujian. Setiap orang yang mengaku beriman, jadikan ayat ini di hadapan mata dia bahwasanya kita harus mengamalkan ayat ini. Dinafikan keimanan bagi siapa? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ini di ayat. Ketika berhukum harus dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dinafikan keimanan kita. Inilah kita katakan bahwa penguat akan hadis ini adalah ayat yang barusan kita baca. Maknanya sama, kandungannya sama, dinafikan keimanan orang yang tidak berhukum dengan hukum beliau. Dinafikan keimanan ketika kita mau berhukum dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayatnya lagi, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam diri mereka dari apa yang engkau putuskan. Terkadang sebagian orang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan mereka. Namun apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang masih merasa berat. Beberapa malam yang lewat sebagian ikhwan bertanya, bagaimana sebagian orang yang sekedar tahu sunnah tapi tidak mengamalkan. Sekedar kenal sunnah, diketahui, ada dalam wawasan dan pengetahuannya tapi tidak mau mengamalkan. Jangan sampai ayat ini terkena kepada dia. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam dada mereka dari apa yang kau putuskan. Kalau sekedar tahu sunnah kemudian tidak mengamalkan, jangan sampai ada rasa berat. Masih berat rasanya untuk diamalkan sunnah tersebut. Di awal ayat terancam, la yu'minun, mereka tidak beriman. Tidak sampai di situ saja, bahkan Allah tambahkan lagi, wa yusallimu taslima, dan hendaknya mereka berlapang dada. Pada yang pertama dan kedua mungkin mereka lolos. Mereka mengamalkan, tidak merasa berat. Tapi ternyata tidak lapang dada, mungkin karena hanya terpaksa, pasrah. Seperti inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sendiri belum tentu mau mengamalkannya kecuali dalam keadaan terpaksa. Makanya Allah tutup dengan wa yusallimu taslima, dan hendaknya menerima dengan lapang dada. Jangan ada keberatan sedikit pun. Kalau tidak, wallahi ancaman di depan mengenai kita. La yu'minun, tidak beriman. Dan hadis yang kita baca dikuatkan dengan ayat yang barusan kita artikan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Kalau kalian yang kalian hatta yakuna hawahu taban bima dzikrihi. Kita tahu bahwasanya meskipun hadis ini dhaif menurut sebagian ulama, dan ini yang tepat, hadisnya adalah lemah dari sisi sanad. Terdapat beberapa illah di dalamnya. Imam dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam yang Rajab mengatakan hadis ini terdapat 4 illah di dalamnya, 4 alasan di dalamnya. Ini hukum yang tepat terhadap hadis ini, dhaif, lemah. Hadisnya dikuatkan dengan ayat yang baru tadi kita bacakan. Datang ayat penguat yang lainnya juga masih sama dari surat An-Nisa, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin, Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Masih berbunyi tentang orang-orang yang beriman. Teguran ini tertuju kepada mereka. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, nah, wa ma kana, tidak pantas lil mu'minin wala mu'minah, bagi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan akan satu perkara. Nah, memutuskan akan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih mau memilih pendapat yang lain dari diri mereka sendiri. Nah, Allah katakan di dalam tidak pantas ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka mau memilih perkara yang lainnya, keputusan yang lainnya, peraturan yang lainnya, syariat yang lainnya. Allah katakan tidak pantas. Ini teguran yang halus. Kemudian Allah sebutkan juga di dalamnya mengikat dengan keimanan. Nah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Wahai orang mukmin laki-laki, wahai orang mukmin perempuan, ketika Allah telah memutuskan satu perkara, jangan memilih yang lain. Kalau tidak, nah, bisa jadi keimanan tersebut, apa yang Nabi sebutkan di sini, dinafikan keimanan orang tersebut. Tapi pada titik ini, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya kesimpulannya tidak ada kata mundur selangkah pun ke belakang ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara. Harus diambil, harus diamalkan, harus dilaksanakan, harus dijalankan, serta harus didakwakan. Kalau tidak, wallahi keimanan kita dinafikan. Selalu kita singgung dalam materi kajian kita tauhid dan akidah, bahwasanya perkara akidah, perkara tauhid, perkara keimanan, kalau menyelisihinya konsekuensinya cuma satu, kafir. Apa lawan daripada keimanan? Kafir. Kalau tidak, bagaimana pasti kafir? Makanya bukan perkara yang gampang menyelisihi perkara tauhid, bukan perkara gampang menyelisihi perkara keimanan. Karena kalau bukan mukmin pasti kafir. Apa ada pilihan yang lain? Tidak ada pilihan ketiga. Nah, kalau bukan kafir berarti mukmin. Dan syarat keimanan adalah, nah, kecondongan hati dia hendaknya apa yang datang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padanya dalam segala perkara. Umum, ketika beliau mengatakan di sini lima jitu bihi, apa yang aku datang dengannya, mulai daripada pemahaman, keyakinan hati harus sama dengan apa yang datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan anggota tubuh pun harus sama dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Kemudian ucapan lisan pun harus sama dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Dalam berpakaian, dalam adab makan, dalam bermuamalah, bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, dan seterusnya. Apapun yang boleh datang dengannya harus sama. Harus sama. Dalam Al-Quranul Karim menguatkan akan hadis ini, hadis yang barusan kita baca, meskipun dengan sanad yang dhaif, tapi kita katakan dikuatkan dengan asas Al-Quranul Karim serta hadis-hadis sahih yang lainnya. Asas tersebut adalah datang anjuran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan serta suri tauladan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Ini paling pertama, datang dengan arahan, jadikanlah beliau sebagai suri tauladan. Jadikanlah beliau sebagai panutan. Ini paling pertama, dengan arahan yang lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatkan pada bentuk perintah untuk mengikuti beliau. Datang perintah, yang pertama tadi arahan. Bisa jadi sebagai mereka menganggap bahwasanya arahan belum tentu wajib. Karena yang namanya wajib adalah perintah. Ini bukan bentuk perintah, tapi arahan. Arahan bisa diikuti, bisa tidak. Karena Allah datangkan dalam bentuk yang lebih tinggi. Apa itu perintah? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia datangkan kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dia kalian cegah kepada kalian, tinggalkanlah. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah. Nah, kalau perintah berarti hukumnya wajib. Perintah datang dari Allah harus dilaksanakan. Perintah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dilaksanakan. Berpindah dari arahan menjadi perintah. Kemudian barakallahu fikum jami'an.
Usul yang lainnya adalah hadis. Maksudnya kalau kita menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan dan panutan, hendaknya kita mengikuti apa yang beliau bawa seluruhnya. Masih dalam Al-Quran. Ini tentunya kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya dia cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu banyak orang di luar sana yang mengaku aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah. Namun mereka akan diuji dengan ucapan mereka tersebut. Mereka akan diuji dengan pengakuan mereka tersebut. Allah ikat bahwasanya cinta kepada Allah dengan cara harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu cara untuk merealisasikan cinta kepada Allah. Qul, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian serta mengampuni dosa-dosa kalian. Kita ulangi ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian wahai umat manusia mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Pengakuan cinta kepada Allah akan diterima oleh Allah apabila memenuhi satu syarat, apa itu? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak, pengakuan cinta tersebut hanya sekedar mengaku-ngaku. Bahkan para ulama yang menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasanya laisa sya'nu an tuhibbu, innama sya'nu an tuhab. Bukanlah yang dianggap adalah pengakuan kita cinta kepada Allah, namun carilah agar Allah cinta kepada kita. Tidak penting kita mengaku aku cinta kepada Allah. Yang penting adalah apakah betul Allah telah cinta kepada kita, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Buah hasil daripada kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sekadar mengatakan bahwasanya aku cinta kepada Allah tidak penting. Seandainya pun tidak mengakuinya dengan lisan, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan. Ini yang penting. Realisasikan dengan amalan, bukan cuma sekedar pengakuan dengan lisan. Makanya begitu banyak orang yang dengan slogan-slogan di baju dia, simbol-simbol di baju dia. Nah, aku muslim, aku salafi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci teroris. Bukan itu yang dinilai, bukan apa yang di baju yang dinilai. Yang dinilai adalah amalan. Apakah betul engkau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah betul engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Realisasikan dengan cara mengikuti beliau. Banyak orang mengaku bahwasanya aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul dengan baju dia, tapi ternyata pakaian dia tidak mencerminkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita pastikan dia dusta dengan pengakuan dia. Usul yang lain setelah kita mengatakan bahwasanya Al-Quran menanggaskan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahkan lagi yang terakhir bahwasanya jangan beliau diselisihi. Sekecil apapun perkara tersebut, jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam diselisihi. Pernah kita baca ayatnya dari surat An-Nur, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perkara dia, yakni perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan waspada. Hati-hati. Nah, waspada dan hati-hati. Bagi siapa? Alladzina yukhalifuna amri, orang-orang yang menyelisihi perkara beliau, perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, agar tertimpa kepada mereka fitnah, yaitu kesyirikan menurut tafsir dari Imam Ahmad, atau tertimpa kepada mereka siksa yang pedih. Dari sini kita mendapati 4 usul yang menguatkan hadis di depan kita ini meskipun dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Pertama, arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Datang perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pada posisi yang kedua untuk mengikuti beliau. Kemudian usul yang ketiga juga dari Al-Qur'anul Karim, tidak ada kata lain kecuali harus ikut kepada apa yang beliau bawa. Kemudian yang keempat adalah jangan diselisih. Kesimpulannya, satu-satunya jalan keselamatan adalah harus sama persis dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Kalau tidak, wallahi tidak akan pernah masuk kita ke dalam surga. Kalau tidak, wallahi keimanan kita bukanlah keimanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yu'minu. Beliau kita tidak beriman.
Ini 4 usul saya mulai kepada kita karena ini perkara penting. 4 usul yang baru saja disebutkan dari Al-Quran yang menguatkan hadis yang kediskusikan kepada kita di sini. Apa yang paling pertama? Arahan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kemudian yang kedua adalah datang perintah untuk mengikuti beliau. Perintah, hukum perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga adalah harus mengikuti beliau, ittiba. Mengikuti beliau. Kemudian yang terakhir adalah jangan diselisih. Kita akan baca landasan hukum yang berikutnya. Katakanlah dari semoga Allah merahmati beliau. Wa qala Sya'bi, dan berkata Sya'bi, Muhammad bin Sya'bi namanya. Kata dia, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumatun. Kita bukan dulu. Pernah terjadi pertikaian antara seseorang dari munafik dan seseorang dari kalangan Yahudi. Kita tentang siapa yang bertikai, orang munafik dan orang Yahudi. Mereka bertikai. Faqala al-Yahudi, berkata orang Yahudi, natahakam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa. Orang Yahudi mengatakan, ayo kita berhukum kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengetahuan orang Yahudi bahwasanya beliau Nabi SAW tidak akan mengambil tidak akan bisa disogok, tidak akan bisa disuap. Beliau tidak pernah korupsi, beliau tidak pernah nepotisme. Ini diakui oleh musuh. Orang Yahudi pun mengetahui akan hal tersebut. Wa qala al-munafiq natahakkamu ila al-yahud li'ilmihi annahu ya'khuduna rishwa. Namun orang munafik berkata, ayo kita pergi berhukum kepada orang Yahudi yang menjadikan mereka sebagai pemutus perkara. Karena orang munafik mengatakan bahwasanya orang Yahudi terkadang mengambil suap, bisa disuap, bisa disogok. Dua orang berpikir, orang munafik dan orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak seagama dengan Nabi SAW bahkan menganjurkan ayo kita pergi berhukum kepada Nabi SAW karena beliau tidak mengambil sogok atau suapan. Sedangkan orang munafik yang mengaku Islam, tapi ternyata dia mau berhubung dengan hukum orang Yahudi, karena mereka terkadang mau menerima suapan atau sogokan. Fattafaqa ayati kahinan fi Juhaina fayatahakama ilaihi fanazalat alam tara ila alladziina yasumuna al-ayata. Akhirnya keduanya bersepakat karena tidak ada titik temu. Satunya mau ke Muhammad SAW, satunya mau ke orang Yahudi, tidak ada titik temu. Akhirnya mereka bersepakat untuk ayo kita pergi berhukum ke seorang dukun di Juhaina, nama tempat di yang Madinah, di luar kota Madinah. Akhirnya mereka bersepakat untuk berhukum ke dukun tersebut. Akhirnya turunlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, awal pembuka bab ini. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidak tahukah kau wahai Muhammad, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Yuriduna ayatahakam ila taghut, mereka mau berhukum dengan hukum taghut. Katakan kepada saya yang pertama, taghut adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang penulis itu tafsirkan dengan ayat setelahnya dengan hukum jahiliyah. Seperti ini, berhukum dengan dukun orang jahil menurut agama Islam, dan yang termasuk hukum taghut atau hukum jahiliyah. Namun ketika kita tengok dari kekuatan hadis ini, perhatikan hadis ini dari Sya'bi. Sya'bi sendiri adalah tabi'in, dan dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan dia dengan riwayat Aisyah pun terputus. Artinya periwayatan hadis ini terputus, bukan dari kisah yang didengar dari Nabi SAW atau dari para sahabat. Menurut pengetahuan ilmu hadis, bahwasanya hadis ini terputus.
Jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan, tidak bisa dijadikan landasan hukum, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena terputusnya periwayatan dari Syafi'i. Perhatikan dari disebutkan dari Syafi'i langsung kepada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kisah seorang Yahudi dengan orang munafik. Hanya saja ketika kita mendengar dari apa yang penulis inginkan tentang semacam sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, nah memiliki wajhun, memiliki sisi pembenaran. Bahwasanya ayat ini turun menceritakan tentang orang munafik yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan jelas dan gamblangnya mereka mau berhukum dengan hukum tagut. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang terakhir sekaligus penutup dalam bab ini. Setelah itu kita akan masuk pada masail. Wakila nazalat fi rajulaini ikhtasama. Wakila, dan dikatakan, bahkan ayat ini turun kepada dua orang yang sedang bertikai. Tidak disebutkan di sini apakah dia Yahudi atau munafik. Namun dari kisah yang kita baca menjelaskan kepada kita siapa yang mereka maksud, siapa yang beliau maksud. Faqala ahaduhuma, di antara dua orang yang bertikai tersebut, salah seorang dari mereka mengatakan kepada yang lainnya, natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar ila Ka'b bin Ashraf. Tsumma tarafa'a ila Umar. Salah satu mengatakan kepada yang lainnya, ayo kita angkat kasus kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya lagi mengatakan, ayo kita angkat kasus kita kepada Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf adalah seorang tokoh yang ditokohkan, yang difigurkan di kalangan orang Yahudi. Ka'b bin Ashraf orang Yahudi. Ini hampir mirip dengan yang di atas. Kami tidak datang perincian. Nah, berpenganut agama mereka apa mereka berdua ini. Hampir sama dengan di atas. Cuma tarafa ila Umar, kemudian perkara ini diangkat sampai ke Umar. Umar yang memutuskan. Fatakarallahu ahaduhum al-qissah, akhirnya salah seorang dari mereka ketika diangkat sampai kepada Umar, salah seorang menceritakan kepada Umar. Faqala lil ladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalik. Kemudian Umar bertanya kepada orang yang tadinya dikeluhkan oleh seseorang bahwasanya dia tidak ridho untuk dinaikkan kasusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena dengan alasan di riwayat yang sebelumnya disebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak bisa disogok, Nabi SAW tidak bisa disuap. Umar bertanya dan dia mengakui, iya betul seperti itu. Qala na'am, fadarabahu bisayf, maka akhirnya Umar pun memenggal lehernya, yang memotong leher orang tersebut. Artinya orang tersebut dibunuh. Hanya saja kita tengok dari sisi ilmu hadis, Umar pun penulis membawakan kepada kita dengan lafaz wakila, dikatakan, artinya ini adalah lafaz yang tidak memastikan, sifat ta'rif bukan jazm. Kesimpulannya bahwasanya dua kisah ini barakallahu fikum jami'an terdapat sesuatu yang perlu untuk ditengok lebih mendalam. Syafi'i mereka langsung kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW padahal dia tidak ketemu dengan zaman tersebut. Artinya kisahnya terdapat terputus kisah ini karena Syafi'i tidak berjumpa dengan zaman tersebut. Demikian juga pada riwayat yang kedua tentang lafaz qila dikatakan, artinya siapa yang mengatakan tidak tahu. Ini yang kita sering pelajari dalam ilmu nahwu bahwasanya terkadang ada fiil namanya fiil majhul. Pelakunya disembunyikan. Siapa yang berkata di sini tidak tahu. Maka ketika ketidaktahuan perawi yang disebutkan ini termasuk faktor melemahkan hadis tersebut. Wakilah siapa yang mengatakan tidak tahu. Di sini belum tentu bisa diterima. Kemudian terdapat gharabah di dalamnya, terdapat keanehan dan keasingan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup kemudian diangkat kasusnya ke Umar belum tentu mau ridho akan hal tersebut. Nah, kenapa Umar tidak menyerahkan langsung kepada Nabi SAW daripada beliau masih hidup? Kalau seandainya Nabi SAW sudah meninggal kemudian diangkat kepada Umar sebagai khalifah, bisa jadi karena Umar adalah pemimpin. Namun di sini kasusnya Nabi SAW masih hidup. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya dua periwayatan ini terdapat
Ghorabah terdapat keanehan dan keasingan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Hanya saya kita petik dari sisi maknanya menguatkan apa yang penulis bawakan kepada kita dalam judul bab ini tentang berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kekeliruan dan kesalahan. Dengan 3 kemungkinan kita katakan di depan, bisa jadi kafir, bisa jadi zalim, bisa jadi fasik. Yang datang ayat dalam surat Al-Maidah telah kita terangkan kapan berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah dikategorikan kekafiran atau kezaliman ataupun kefasikan. Kita baca masail barakallahu fikum jami'an, terdapat 8 masail dalam judul bab ini. Fihi masail kata beliau, al-ula yang pertama tafsir ayat An-Nisa wa ma fiha min al-i'anati ala ma'rifati fahmi taghut. Masail yang pertama, poin pelajaran bisa kita dari judul bab di atas beserta landasan hukumnya. Tafsir ayat surat An-Nisa, 3 ayat yang garis bawakan, 60, 61 dan 62. Serta apa yang terkandung di dalamnya berupa bantuan untuk memahami tentang pemahaman taghut, apa arti dari taghut. Takrif yang paling mencakup, pengertian dan definisi yang paling mencakup tentang taghut adalah apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi tentang pengertian taghut. Beliau mengatakan tentang taghut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ibnu Qayyim mendefinisikan tentang taghut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas dalam hal diibadahi, ditaati dan diikuti. Kita ulangi, kata Imam Ibnu Qayyim mengartikan atau mendefinisikan tentang taghut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas di dalamnya dalam hal diibadahi, ditaati dan ditaati. Diibadahi, ditaati dan diikuti. Nah, ketika selain Allah Subhanahu wa taala diibadahi, yang paling pantas untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada selain Allah diibadahi, berarti sesuatu tersebut yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah taghut. Allah yang paling pantas untuk ditaati. Ketika ada yang ditaati kepada selain Allah dengan tujuan untuk menyelisihi syariat Allah, berarti yang ditaati tersebut adalah taghut. Yang diikuti, yang paling pantas untuk diikuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala dengan rangka untuk menyelisihi syariat Allah, berarti yang diikuti tersebut adalah taghut. Dan Imam penulis sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau, dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasah menerangkan tentang taghut banyak. Hanya mereka memiliki pemimpin, dan beliau sebutkan ada 5 pemimpin taghut. Paling pertama adalah iblis alaihi la'natullah, diibadahi, ditaati dan diikuti selain Allah. Kemudian beliau simpulkan yang lain adalah bahwasanya taghut adalah berhukum dengan hukum selain Allah. Hukum selain hukum Allah adalah taghut. Hukum perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, yang dikarang-karang oleh manusia. Kemudian taghut juga adalah seseorang yang diibadahi dan dia ridho. Kemudian pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 5 yang disebutkan tentang pemimpin dari para taghut. Sebagainya telah kita sebutkan di depan. Dan beliau ingin pahamkan kepada kita tentang judul bab yang pertama disusulkan dengan beberapa ayat dari surat An-Nisa tentang makna taghut. Itu adalah apa yang diinginkan oleh orang-orang munafik berhukum pada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum selain hukum Allah adalah taghut. Kalau itu muncul pertanyaan, apakah boleh berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak diselisihi? Mungkin ada hukum tradisi, hukum adat istiadat yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah boleh, selama itu tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan hukum selain Allah pada hal-hal yang tidak menyelisihi syariat Allah. Sebagian ikhwan pernah bertanya kepada kami bahwasanya sebagian keluarga yang mungkin secara turun-temurun dari orang-orang terdahulu mereka mempraktekkan akan hal ini. Salah satu keluarga di antara
fam yang sama atau marga yang sama atau kerukunan keluarga yang sama mungkin tertimpa musibah. Kemudian masing-masing mengambil inisiatif sendiri mengumpulkan harta milik mereka diserahkan kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Terkadang juga dengan cara meminta. Mungkin hari ini keluarga si fulan yang tertimpa musibah, keluarga yang lain membantu dari satu fam atau satu marga. Esok harinya keluarga yang lain yang tertimpa musibah, yang tadinya dia dibantu akhirnya dia pun membantu yang lainnya. Hal seperti tidak kita jumpai dari Al-Quran dan tidak jumpai dari hadis. Mungkin berlaku pada sebagian tradisi, namun ini tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan hukum seperti ini boleh. Hukum seperti ini boleh. Tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran mendukung hal tersebut seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan catatan ini dia, ketika yang ditolong tersebut pada acara-acara yang memang syar'i, tidak menjadi syariat Allah. Hari ini mungkin anggota keluarganya ada yang menikah, baik yang satu fam satu marga membantu untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Hanya saja sebagian keluarga mungkin melakukan perkara-perkara yang terdapat unsur bid'ah dan kesyirikan, jangan dibantu. Ini terlarang. Melakukan ulang tahun, melakukan acara maulid di rumah dia. Nah, ini terlarang. Selama itu tidak menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita terapkan hukum yang mungkin berlaku di tradisi dan adat istiadat tempat tinggal tersebut. Yang terlarang adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelisihi syariat Allah. Seperti pada negara kita, bahwasanya orang yang mencuri cukup dipenjara sekian tahun. Wailah hukum Islam mengatakan dipotong tangannya. Yang berzina dirojam. Tempat kita cuma sekedar di penjara, atau bahkan pada sebagian tempat lagi dibebaskan, dibiarkan bebas karena katanya tidak ada undang-undang yang mengatur akan hal tersebut. Seperti anak di bawah umur, misalnya melakukan tindak pelecehan seksual, oknum laki-laki itu umur 17 tahun, katanya masih di bawah umur. Nah, yang boleh untuk diterapkan hukuman pada dia adalah umur 18 tahun atau 17 tahun belum boleh, artinya dibebaskan karena hukum tidak mengatur akan hal tersebut. Dalam agama Islam kalau dia balik berarti dia sudah dewasa, diterapkan hukum padanya. Tidak jadi cambuk paling ringannya. Beliau dipahamkan kepada kita dari tafsir ayat yang pertama, atau lagi disebutkan juga pada pertemuan awal dari pembacaan judul bab ini, bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Paling pertama adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi tauhid. Berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi tauhid, menyelisihi keimanan. Kemudian yang kedua adalah ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga juga adalah dari apa telah kita baca, berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada dampak buruk di balik itu. Berupa apa? Musibah, malapetaka, bencana, baik itu per individu orang yang melakukan praktek menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun secara keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ayat ini mereka mengaku mereka ingin kebaikan. Dan berapa banyak orang melakukan kejelekan, keburukan, kebobrokan, mereka mengaku mereka di atas kebaikan. Orang munafik ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi. Nah, mereka menjawab, inna ma nahnu muslimun, sebenarnya kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Fir'aun alaihi laknatullah yang mengajak kaumnya untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dia mengatakan bahwasanya ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memberikan pendapat kepada kalian kecuali pendapat yang paling baik menurut aku. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, tidak aku menunjukkan kepada kalian kecuali jalan yang paling lurus. Nah, Fir'aun alaihi laknatullah mengajak kepada dosa besar yang paling besar, kesyirikan. Dia mengaku dia adalah ana rabbukumul a'la. Pun dia mengaku dia di atas kebaikan. Nah, jadi
Tidak setiap orang yang mengaku bahwasanya aku berada di atas kebaikan boleh untuk diterima perkataan dan ucapannya. Kita timbang dulu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah memang betul di atas al-haq ataukah menyelisihi al-haq. Bahkan Iblis alaihi laknatullah ketika menggoda Nabi kita Adam, nenek moyang kita Adam, dan juga istrinya Hawa alaihi wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Allah menceritakan kata iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam dan istrinya. Nah, inni lakum laminan nasi, sungguh aku terhadap kalian berdua adalah sebagai penasehat. Ditampilkan bahwasanya dia adalah penasehat yang baik, yang bagus, datang dengan arahan yang tepat. Nah, ternyata di balik itu semuanya adalah godaan yang menyesatkan. Asalnya itu cukup. Akhir waktu insyaallah pada masa yang berikutnya kita akan ambil pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan sifat mendengarnya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kita malam hari ini dengan cara yang mohon kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.